I wanna be the very best that no one ever was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online IPA terpadu untuk siswa kelas 9 MTS Muhammadiyah 1 Samarinda. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Adapun beberapa materi yang akan kita bahas adalah yang pertama yaitu tentang organ-organ reproduksi, kemudian gametogenesis, dan yang ketiga adalah tentang menstruasi. Sebelum kita melangkah ke materi umumnya, kita akan melihat dulu Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14, yang artinya adalah sebagai berikut. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian dijadikan saripati itu air mani yang disimpan di dalam tempat yang kokoh yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan ia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Nah, di ayat ini dijelaskan bahwa asal-usul kejadian manusia itu awalnya dari saripati yang berasal dari tanah, kemudian dijadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Nah, di dalam rahim itu proses perkembangbiakan atau pertumbuhan dari manusia itu dari mulai bentuk yang paling sederhana menjadi yang paling kompleks dan siap dilahirkan itu terjadi. Nah, untuk lebih jelas nanti akan kita bahas di materi berikut ini. Sistem reproduksi adalah suatu rangkaian dan interaksi organ dan zat dalam organisme yang dipergunakan untuk berkembang biak. Jadi di dalam sistem reproduksi itu ada kerjasama atau rangkaian serta interaksi antara organ serta zat di dalam organisme yang bisa dipergunakan atau bisa dimanfaatkan untuk berkembang biak. Jadi ada interaksi antara organ dan juga zatnya. Reproduksi dilakukan untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Kemudian dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 26 dijelaskan bahwa dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Selanjutnya kita akan masuk ke organ reproduksi. Untuk pria, organ reproduksinya akan menghasilkan gamet jantan atau spermatozoa. Sedangkan pada wanita, organ reproduksinya akan menghasilkan sel telur atau ovum yang dibentuk di dalam ovarium. Organ-organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria terdiri atas testis yang berjumlah sepasang dan berisi ribuan saluran melilit-lilit yang dikelilingi beberapa jaringan ikat. Saluran tersebut dinamai tubulus seminiferus. Testis letaknya dalam suatu kantong yang disebut skrotum. Testis ini merupakan kelenjar kelamin yang berfungsi sebagai penghasil sperma dan hormon testosteron. Saluran kelamin terdiri atas vas efferentia, epididymis, dan vas deferens. Vas efferentia adalah bagian ujung tubulus seminiferus yang berfungsi menampung sperma.
Untuk selanjutnya disalurkan ke epididymis berjumlah antara 10-20 buah. Vas efferentia ini dikenal pula dengan nama rete testis. Epididymis merupakan saluran berkelok-kelok dengan panjang antara 5-6 meter. Di saluran ini cairan sperma diabsorpsi atau diserap sehingga menjadi agak pekat. Saluran ini berfungsi menyimpan sperma untuk sementara, minimal selama 3 minggu. Vas deferens merupakan saluran lurus dengan panjang sekitar 40 cm. Saluran ini berfungsi untuk menghubungkan epididymis dengan uretra pada penis. Di bagian ujung saluran ini terdapat saluran ejakulasi. Kelenjar tambahan meliputi vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowperry. Vesicula seminalis merupakan kantong semen yang dindingnya menyekresi cairan lendir yang banyak mengandung fruktosa, sedikit asam askorbat, dan asam amino. Bahan-bahan tadi fungsinya adalah untuk memberi makanan dan melindungi sperma. Semen adalah cairan yang terdiri atas sperma dan cairan yang dihasilkan oleh berbagai kelenjar tambahan. Kelenjar prostat adalah kelenjar berbentuk bulat yang mengelilingi bagian pangkal saluran uretra. Kelenjar ini menghasilkan cairan yang sifatnya basah, warnanya putih seperti susu. Cairan tersebut berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada vas efferentia dan cairan yang ada di dalam vagina sehingga sperma dapat bergerak aktif. Kelenjar Cowperry yaitu kelenjar berukuran sebesar butir kacang yang terletak di bagian proksimal pangkal uretra. Kelenjar ini menghasilkan cairan mukosa yang berfungsi sebagai pelicin atau pelumas. Kemudian terakhir adalah penis, merupakan organ kelamin luar laki-laki yang fungsinya untuk memasukkan semen ke dalam vagina. Kemudian kita masuk ke organ reproduksi wanita. Wanita memiliki sepasang ovarium atau indung telur yang berfungsi untuk menghasilkan ovum. Organ reproduksi pada perempuan atau wanita terdiri atas sepasang ovarium atau indung telur yang terletak di rongga perut, saluran telur, oviduk atau tuba falopi, uterus atau rahim, vagina, dan organ kelamin bagian luar. Ovarium adalah kelenjar kelamin perempuan yang berfungsi untuk memproduksi ovum dan menyekresi hormon estrogen dan progesteron. Tuba falopi atau oviduk berfungsi untuk menyalurkan ovum ke arah rahim dengan gerakan peristaltik dan dibantu oleh gerakan silia yang terdapat di dindingnya. Panjang saluran ini sekitar 12 cm dan ujungnya berbentuk corong. Uterus atau rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya embrio. Dinding uterus tebal, panjangnya sekitar 7,5 cm dan lebar sekitar 5 cm. Selama kehamilan, volume uterus mampu mengembang sampai 500 kalinya. Vagina merupakan saluran yang terletak di bawah uterus sebagai tempat diletakkannya spermatozoid pada saat kopulasi dan sebagai jalan bayi pada proses persalinan. Organ kelamin luar meliputi bagian-bagian sebagai berikut. Bisa dibaca ya, di bukunya juga ada, bahkan lebih lengkap. Oke, setelah itu kita akan lanjutkan ke gametogenesis. Gametogenesis adalah proses pertumbuhan dan perkembangan sel-sel kelamin. Proses ini dilakukan dengan cara pembelahan sel secara meiosis. Pembelahan meiosis berfungsi untuk menghasilkan sel gamet, yaitu sel telur dan sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing selnya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Spermatogenesis adalah suatu proses pembentukan sel sperma yang terjadi di dalam testis pria. Spermatogenesis sendiri berasal dari kata spermato yang memiliki arti benih dan genesis yang berarti pembelahan.
Ini prosesnya. Spermatogonium nanti akan mengalami mitosis menjadi spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer ini akan mengalami meiosis menjadi dua, yaitu spermatosit sekunder. Selanjutnya spermatosit sekunder ini juga akan mengalami meiosis menjadi spermatid. Jadi dia membelah menjadi dua. Nah, di akhir spermatid ini akan berkembang menjadi spermatozoa atau sperma matang yang siap untuk membuahi sel telur atau ovum. Oogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin perempuan dimulai saat seorang perempuan itu masih berada di dalam kandungan. Jadi proses pembentukan sel kelamin perempuan itu sudah terjadi bahkan ketika perempuan itu masih berada di dalam kandungan. Nah, di dalam ovarium terdapat folikel yang berukuran kecil dengan calon bakal sel telur di dalamnya. Folikel dan bakal sel telur tersebut berkembang semakin besar. Setelah matang, sel telur akan dikeluarkan dari ovarium. Ini prosesnya. Oosit primer akan membelah secara meiosis menjadi oosit sekunder yang berukuran lebih besar dan polosit atau badan polar primer yang berukuran lebih kecil. Kemudian oosit ini akan membelah menjadi ootit dan polosit atau badan polar sekunder. Pada akhirnya, ootit akan berkembang menjadi ovum atau sel telur. Kesemua polosit mengalami degenerasi sehingga tidak ikut dalam proses pembuahan. Jadi yang ikut dalam proses pembuahan hanya ovumnya, sedangkan polosit atau badan polarnya dia mengalami peluruhan atau degenerasi sehingga tidak ikut dalam proses pembuahan. Yang terakhir adalah menstruasi, yaitu ovum yang tidak dibuahi, maka dinding rahimnya akan menebal dan penuh dengan pembuluh darah, dan kemudian akan rusak dan luruh. Nah, bersama-sama dengan ovum, jaringan tersebut yang luruh tadi akan dikeluarkan melalui vagina, yang kalau keluar dia bercampur dengan darah ya, karena pembuluh darahnya tadi luruh sehingga ada darah di situ. Dan ini terjadi setiap bulan dan harus dikeluarkan. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, sekian pembahasan kita pada pertemuan hari ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Minggu depan kita akan lanjut materi kita tentang alat-alat kontrasepsi dan juga penyakit-penyakit pada sistem reproduksi dan juga cara pencegahannya atau penanggulangannya. Oke, sekian Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.